إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim, majelis kajian ilmu yang mudah-mudahan bisa menghantarkan kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita dan tentunya tidak berubah salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang atas beliau membawa risalah Islam, atas beliau yang menghantarkan kepada petunjuk, yang memberikan uswah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kabarkan oleh Allah dalam Al-Quran sosok yang kemudian menghantarkan kepada sosok yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam Rasulullah SAW itu uswah. Jadi uswah ini karakter yang mendalam, karakter yang kemudian mampu dijadikan sebagai tauladan, sosok yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok yang terbaik, sosok yang terpilih ya dari sekian nabi dan para rasul. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Para jamaah Allah, ya ini kita akan berbincang-bincang atau kemudian kita akan menelaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita di dalam surah Thaha. Ya. Saya buka majelis kita pada malam hari ini di dalam surah Thaha dimulai dari ayat 124. Surah Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita ketika kemudian Allah menjadikan Islam ya sebagai agama, sebagai tuntunan dalam kehidupan manusia. Agama yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW, yakni Islam. Maka Islam dengan seperangkat aturan yang paripurna, syamilan wa kamilan. Ya, syamil menyeluruh, kamil sempurna. Ya. Maka Allah utus hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Wa ma
sebagai rahmah, pembawa kebaikan dari Allah untuk semesta. Para jamaah Allah, jadi ketika Islam dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW meneruskan risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya, ya. Menyampaikan kepada manusia, mendakwahkan kepada manusia, yang pertama adalah tauhid, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai bagaimana memposisikan manusia terhadap Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, yang mengatur kita. Karena yang pertama Allah ciptakan itu adalah makhluk, ya. Makhluk. Maka kemudian spesifik lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku ciptakan, spesifik lagi di situ adalah golongan manusia, jin dan manusia, illa liya'budun. Pada ayat ini disebutkan malaikat, ya. Karena memang konsentrasi pada ayat itu adalah dua golongan, yaitu jin dan manusia. Akhirnya kemudian topiknya adalah bagaimana di sisi manusianya. Karena jin ya disyariatkan sama dengan kita, tapi posisinya sebagai makhluk gaib. Nah sekarang yang makhluk zahir, manusia. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Jadi yang namanya manusia setelah makhluk, ya, maka kemudian ciptakanlah namanya Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia itu akan berbeda nilai dan kedudukannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manakala ketika kemudian manusia itu menggunakan potensi kehidupan di dalam dirinya. Apa potensi kehidupan itu? Yang pertama adalah al-aql. Ya. Yang kedua adalah hajatul udhawiyah. Jadi pemenuhan kedudukan manusia sebagai makhluk. Al-hajatul udhawiyah itu rasa lapar, ya. Kita makan, haus kita minum. Kemudian sebagai seperangkat kehidupan, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar, ya. Dan aktivitas kehidupan manusia yang menunjukkan manusia itu makan dan minum. Namun kalau hanya sekedar makan dan minum saja, manusia dalam kedudukannya itu hanya sebagai makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dikaruniakan kepadanya yaitu al-aql. Maka Allah seru dalam surah Al-Imran, ya, bahwasanya orang-orang yang kemudian mendapatkan petunjuk adalah mereka orang-orang yang menggunakan. Bahkan Allah menggunakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah menyebut orang-orang yang menggunakan akal dan pikirnya dengan diperlihatkan inna fi khalqis samawati wal ardi, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang menggunakan akal pikir. Jadi manusia itu unik. Ya. Kenapa? Dari sinilah kemudian semua diurai bagaimana semua potensi kehidupan manusia itu diarahkan untuk liya'budu. Ayat yang lain mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan kepada manusia illa liya'budullaha, kecuali dia menyembah kepada Allah. Mukhlis, totalitas, bersih, kholas, bersih dari unsur-unsur penyembahan hanya kepada Allah. Tidak ada sedikit pun
Ya, dalam perintah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu adalah unsur-unsur melibatkan yang lain di dalam persembahan kepada Allah. La syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada melibatkan something, anything, wa everything. Tidak melibatkan sesuatu apapun. Harus bersih mukhlishina lahuddin. Ya. Maka disinilah yang pertama adalah manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang mau ibadah kepada Allah, ya dia keluar dari jalur kefitrahan. Fitrahnya itu, tuntutannya itu, jalurnya itu, thoriqahnya itu, ya, yang harus dijalani oleh manusia itu, jalan utamanya adalah ibadah kepada Allah. Jalur utamanya. Ya. Jadi apapun yang kemudian dijadikan oleh manusia, ya, apapun yang dilakukan oleh manusia itu haruslah berada di jalan ketaatan kepada Allah. Jika dia tidak taat, dia tidak jalan ibadah kepada Allah, bahkan nilai apapun dalam kehidupannya itu tidak dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah offside. Dia telah keluar jalur. Dia telah melampaui batas. Nanti nyambung ke ayat yang saya bacakan dalam surat Thaha. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menghantarkan dulu. Kemarin diberi tema masalah sosial. Jadi masalah sosial ini kan kompleks. Ya, sebelum timbul masalah kita kenali dulu Bu Ain, siapa diri kita. Ya. Siapa sebenarnya manusia itu. Ya. Maka banyak sekali buku-buku, kitab-kitab ya, yang menjelaskan bagaimana kita mengenali diri kita sebagai manusia. Ala kulli hal, prime-nya, ya, utamanya tugas dari manusia itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, laksanakan, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkan. Jadi manusia tidak diberikan keleluasaan, kebebasan menentukan caranya sendiri dalam hal ibadah, karena harus berada di dalam petunjuk, syarat dan ketentuan berlaku. Andaikan itu diberikan kepada manusia, ya, banyak perdebatan, ya, banyak persengketaan, banyak perbedaan, maka beragam cara mereka merasa telah beribadah kepada sesuatu, bukan kepada Allah dulu, kepada sesuatu. Jadilah mereka itu menyembah batu, jadilah mereka itu menyembah api, jadilah mereka itu menyembah matahari, jadilah mereka itu menyembah sesama manusia. Kan ada dengan agama yang kemudian Tuhannya itu adalah manusia. Maka tidak bisa tidak diturunkan syariat yang dibawa oleh utusannya, yaitu para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah, berikutnya adalah misi dari kehidupan manusia yang kedua, selain pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua adalah sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan engkau manusia itu sebagai khalifah. Jadi khalifah di sini itu apa? Khalafa yukhalif. Khalafa itu adalah sesuatu yang diserahkan, urusan yang diserahkan.
untuk dilanjutkan pengurusannya. Amanah yang diberikan untuk dikerjakan amanah itu. Jadi mengurusi, khulafa itu mengurusi. Orangnya namanya khalifah. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa kemudian diturunkan di bumi, maka selanjutnya adalah inni ja'ilun fil ardh khalifah. Ya, dijadikan manusia itu di bumi ini untuk diserai urusan mengurusi buminya Allah. Pasti ditanya bagaimana seperti tadi, bagaimana cara menyembah dan bagaimana cara mengurusi. Maka ketika kemudian cara mengurusi buminya Allah itu adalah dengan mengikuti perintahnya Allah SWT. Hingga kemudian para nabi dan para rasul diutus, ya, ringkas kata sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, kemudian menjadikan bumi ini adalah sesuatu yang harus diurusi, bukan hanya buminya, tetapi juga siapapun yang ada di atas bumi ini harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketentuan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu al-alamin meliputi semua, bukan hanya sebenarnya efeknya itu di bumi, tapi karena manusia itu faktanya memang tinggal di bumi, maka disinilah misi penting manusia itu yang kedua setelah dia beribadah kepada Allah, yaitu dijadikan manusia untuk mengurusi buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah mereka mengurusi bukan hanya untuk diri sendiri, ya, maka di situ Allah perintahkan bagi manusia itu untuk lita'arafu dalam surat Al-Hujurat. Ya. Mereka harus saling mengenal sebagai makhluk sosial. Mereka harus kemudian saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian di dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, itu. Jadi pertama, penghambaan kepada Allah dengan ibadah. Yang kedua, mengenalkan sosok manusia sebagai pengelola bumi, yang ngurusin bumi ini manusia. Dan yang ketiga, manusia itu tidak hidup dalam kesendiriannya, ya, keegoisannya sendiri, tapi dia sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian di situ Allah perintahkan banyak sekali, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian fakta yang terjadi, manusia itu beragam suku bangsa, ya, bahasanya, kemudian interaksinya, dan faktanya makhluk di bumi ini, manusia ini bukan hanya umat Islam, tapi juga ada umat-umat yang lain. Dalam catatan sejarah yang panjang akhirnya menyebutkan hari ini kita bukan hanya hidup bersama orang-orang Islam, ya, bukan hanya hidup bersama saudara muslim, mukmin, tapi kita dihadapkan juga bersama dengan makhluk Allah atau manusia yang lain yang memiliki keyakinan yang lain, yang memiliki pedoman yang lain, yang memiliki tuntunan yang lain. Itu fakta. Maka kita ambil saja yang kita sering baca, yaitu dalam surah Al-Kafirun. Ya, dalam surah Al-Kafirun. Nanti rincian yang lain banyak bertebaran dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Maidah, ya. Juga di dalam surah Hud tentang bagaimana interaksi kita dengan umat yang lain. Tapi dalam surah Al-Kafirun ini yang poin yang paling penting, yang paling mendasar adalah ketika kemudian berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad, akidah, maka tidak ada di situ wilayah untuk saling berseberangan ataupun saling beririsan, ya kan? Maka konsep tasamuh, toleransi dalam Islam itu dibatasi dengan tegas. Red line, garis merahnya itu tegas sekali. Ya, jangan sampai offside. Karena ini banyak, ya, ajaran-ajaran, ya, isme-isme yang dikembangkan hari ini itu offside.
Pada ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, ya bagiku agama. Itu sudah memiliki perangkat yang jelas para jamaah rahimakumullah. Ya. Bahkan kita mendakwah mereka. Ya, mengajak ila kalimatin sawa. Marilah kita berada dalam satu kalimat yang sama. Kalau kita mau bersama-sama, kita sepakat dulu. Ya, tapi kalau kita nggak sama, ya sudah sampai di sini saja. Ya, saya tidak akan memaksakan agama kepada Anda karena ayatnya jelas la ikraha fiddin. Tidak ada memaksakan agama kepada orang lain. Islam tidak boleh memaksakan orang lain itu masuk ke dalam agama kita. Jelas namanya Islam, harus taslim dulu. Mereka harus menyerah, ya, tidak ada lagi hujah, dan mereka menerima dengan tulus bahwasanya ketika mereka masuk Islam, sebelum mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka tulus bahwasanya ketika mereka masuk Islam itu mereka mengakui kebenarannya. Anda dipaksa masuk Islam sebelum orang menjadi Islam, pasti ditanya dulu, Anda dipaksa nggak masuk Islam? Tidak. Apa yang menyebabkan Anda yakin pada Islam? Kebenarannya. Tanya lagi, sekali lagi, tidak ada satu orang pun teman Anda maksa Anda masuk Islam, tidak. Ya. Kalau ada unsur paksaan, nah itu belum. Ya. Kalau ada unsur paksaan belum, dan itu dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ya. Kita maksa-maksa orang itu masuk Islam nggak boleh. Tapi mengajak boleh. Bedakan memaksa itu unsurnya memang ada paksaan. Tapi kalau mengajak itu dalam rangka juga untuk memberikan informasi dan kebenaran tentang Islam. Karena memang Islam itu tidak, dalam dakwahnya tidak hanya sekedar tutur kata saja. Banyak orang masuk Islam itu melihat orang musyrik itu dari perbuatan. Misalkan menepati janji, jujur, ya, amanah, profesional dalam janji, ya kan? Kebersihan, perkara bersih saja itu bisa membuat orang itu masuk Islam. Di Eropa itu, mohon maaf, ya, orang-orang wanita-wanitanya itu jarang istinja, ya kan? Jarang membersihkan sebagaimana kita kaum muslimah atau kita yang muslim ketika selesai menunaikan hajat ada tata caranya untuk membersihkan. Sementara mereka tidak mengenal itu. Ya. Konsep kebersihan dalam Islam itu mampu memberikan gambaran subhanallah sampai sebegini jauh, semua dalam aspek. Ya, itu bisa menjadikan orang masuk Islam. Perkara bersih saja bisa menjadikan orang masuk Islam. Coba, ya kan? Jadi kalau kemudian ada pihak menggambarkan Islam itu dengan kekerasan, Islam itu gini, ya karena memang satu mereka punya motif yang berbeda. Yang kedua bisa jadi karena nggak paham saja. Ya, mereka benci Rasulullah Muhammad SAW. Oh, begini, tidak perlu saya sebutkan. Ya, tapi begitu mereka dikenalkan sebenarnya hari ini sebenarnya sampai hari ini di tengah krisis di Eropa hari ini ya, di Inggris, di bagian Eropa yang sedang mengalami krisis hari ini, ya, krisis ekonomi, ya di sana. Itu banyak mereka berbondong-bondong masuk Islam, ya. Berapa tahun yang lalu mungkin panjenengan masih ingat ketika hari Jumat pagi, ya, ada seorang yang menenteng senjata dan kemudian melakukan penembakan secara membabi buta, ya, di tengah masjid. Orang mau sholat Jumat tembakin. Apakah setelah itu kemudian Islam berkurang? Tidak. Ya, justru kemudian orang itu banyak malah penasaran apa sebenarnya Islam itu dan bagaimana Islam. Para jamaah, ya. Jadi setelah 3 hal yang tadi kita sampaikan tadi, maka semua ini menjadi bagian bagi kita untuk lebih merinci lagi. Maka Allah berikan rincian-rinciannya bagaimana hal ibadah, ya, bagaimana hal muamalah, bagaimana hal etika, yaitu akhlak yang harus dibangun. 3 hal ini meliputi kita, ya. Akidah, syariat, dan akhlak, ya, akidah, syariat, dan akhlak. Ketika kemudian ketiga hal ini utuh, maka itulah sebenarnya
seseorang itu dikatakan bersaksiyah Islamiyah, berkepribadian Islam. Ya. Jadi tidak cukup dia itu etiknya, attitude-nya, sikapnya saja baik, ya, tetapi dia tidak sholat. Ya. Dia kemudian sholat, dia punya attitude yang baik, tapi akidahnya bermasalah. Ya, kapitalis misalkan, sekuleris, liberalis. Orang-orang ini sholat dan puasa. Ya, orang-orang liberal itu juga mereka sholat juga, mereka juga puasa juga, tapi pikirannya kacau. Ya, ini ujian itu, masya Allah, luar biasa. Ya. Orang-orang liberal itu puasa Daud juga, mereka puasa Daud juga. Ada yang aktivis liberal itu puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa. Tapi kemudian yang bermasalah adalah pikirannya. Contohnya apa tadi? Menyamakan semua agama itu sama. Lah, tidak. Ya, tidak. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Para jamaah Allah, di saat ini kita menghadapi berbagai macam problematika, persoalan-persoalan kehidupan. Dari mana itu bermula? Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam surah Thaha tadi ayat 124. Apa sebab persoalan-persoalan itu terjadi? Yang terjadi adalah waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waman a'rada, dan barang siapapun di sini tidak disebutkan, ya. Man ini berlaku untuk manusia, siapapun di sini. A'rad itu, ta'arud itu, ya, a'rad itu adalah sikap meninggalkan, enggan, menolak, ya, tidak mau dia. Waman a'rada an dzikri, ya. Barang siapa yang mereka berpaling dari peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya itu ma'isyah, kehidupan yang dhanka, disifati kehidupan yang sempit. Bagaimana kehidupan yang sempit itu? Kehidupan yang tidak berkah, kehidupan yang senantiasa potensi persoalannya itu bukan satu selesai, ya, selesai lagi, satu selesai, enggak. Tetapi persoalannya begini, satu masalah kemudian belum selesai, timbul masalah lagi, itulah dhong, kehidupan yang sempit. Ya, dan akhirnya manusia itu merasa kok nggak berhenti ya, persoalan-persoalan yang menimpa kita itu kok berhenti. Ya, setelah kemudian antri minyak goreng, ya, kemudian tadi saya dengar banjir bandang di Bandung, 130 lebih nyawa meninggal karena disemprot, di-fogging kan, ya, di-fogging di tengah lapangan sepak bola, di-fogging, semprot sedemikian rupa dengan gas air mata. Sedih, Pak. Saya mendengar itu langsung, masya Allah. Ya, demi engkau ya bola, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Ya. Terlepas dari semua nanti penyelesaiannya bagaimana, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu, dan semua orang itu yang akan mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi persoalan itu bukan hanya ada di tengah lapangan itu, kita pun kemudian nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan, saudara-saudara? Apakah mereka sudah sholat asar? Apakah mereka sudah sholat maghrib? Apa mereka sudah sholat isya? Okay. Persiapannya kan dari sore juga, ya kan? Rono ke sana. Ya mungkin ada yang sholat, kita harus nonton ada sholat. Tapi bagaimana orang sebanyak itu? Ya kalau sudah pertandingan, ya kan? Tahu sendiri bagaimana secara psikologis.
Para jamaah itu terus menerus seseorang itu dari individu, dari diri sendiri, lingkup keluarga, lingkup masyarakat, bahkan negara. Karena ayat ini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti akan dikumpulkan, dihasyarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan a'ma, yaitu buta. Maka kemudian orang-orang itu bertanya, di hari itu bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, ada apa wahai engkau ya Rabb, engkau sebabkan mata kami ini buta. Wa qad kuntu basira, dulu kami di dunia itu bisa melihat. Coba ini dialognya ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesuatu yang akan terjadi di saat nanti, yang pasti akan terjadi, karena ini maha pasti dari Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak boleh ingkar pada ayat ini ya. Wa qad kuntu basira, dulu kami bisa melihat, tapi kenapa di hari ini kau jadikan pandangan mata kami ini buta? Fanasika. Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna, demikian itu kami datangkan ayat-ayat kami, fanasita, maka kalian telah melupakannya. Ya, wa kadzalika yaumut tunsa, dan hari ini pun kami melupakan kalian. Dulu kalian di dunia melupakan kami, hari ini kami melupakan kalian. Dulu kalian gak reken, saya hari ini pun gak reken kalian. Begitulah gambaran kelak yang pasti terjadi. Sebuah episode Allah menampakkan sekelompok orang yang kemudian dibutakan mata. Namun makna ada yang lain menjelaskan, dibutakan pula di dunia itu bukan hanya mata yang untuk melihat ini, tetapi juga mata hatinya yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah, nauzubillah ini. Apa peringatan-peringatan itu? Yang pertama, kita tidak bertemu Rasulullah. Ya, kita tidak melihat memandang wajah beliau. Kita tidak mendengar suara beliau. Tetapi telah sampai pesan 15 abad yang lalu itu yang sampai kepada kita, ya. Setelah kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, apa saja itu telah sampai kepada kita. Berapa kali ceramah kita dengarkan, berapa kali khutbah Jumat kita dengarkan, berapa banyak buku kita baca, berapa banyak tontonan ramah agama yang kita lihat dan kita dengarkan. Ya, berapa banyak nasihat. Itulah an-zikri, itulah peringatan yang Allah berikan kepada kita. Maka disinilah para jamaah Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini ditetapkan kepada agamanya. Ya. Ketika Rasulullah SAW bangun di malam hari, ya, sempat kemudian kaki beliau itu menyentuh kaki Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, engkau ini utusannya, ya. Bukankah engkau nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Apa maksudnya? Maksudnya ya nggak usah gedung-gedung lah ibadah itu, ya biasa-biasa aja. Bagaimana saya tidak begitu? Ya, nanti bagaimana dengan umatku? Maka kemudian Rasulullah berpesan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau mengajarkan doa kepadanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Allahumma, ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati ini kepada agama. Karena hari ini banyak sekali, ya, pagi beriman, sorenya dia kufur, sorenya dia beriman, besok paginya dia kufur. Kezaliman di zaman fitnah seperti sekarang ini luar biasa. Kalau dengan semua ini dilahirkan di era teknologi yang ada medsosnya, media sosialnya, ya, di mana informasi itu secepat kita menggerakkan jari kita, itu kita bisa tahu. Kita mau melihat perkembangan dunia itu kayak apa hari ini, kita tinggal gerakkan jari kita, ya, kita
kita lihat seperti apa. Tapi ketika tidak ada landasan iman ilmu, maka yang terjadi adalah apa? Pembiasaan, bias informasinya. Iki bener apa salah? Ketok-ketok kok bener, ketok-ketok. Padahal sudah nyata-nyata benar. Yang salah pun begitu. Iki ketok-ketok salah, koyo-koyo salah. Padahal juga benar-benar salah. Karena apa itu terjadi? Karena tidak adanya seperangkat ilmu untuk menyaring apakah informasi itu benar atau salah. Ya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli zikir, bukan pemegang tasbih terbesar, bukan. Di sini di mana adalah para alim, para ulama untuk tempat kita bertanya. In kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu tanya. Ya. Media sosial ada Google. Google itu bisa jadi tempat bertanya, tetapi dia bukan pemberi jawaban yang hatta kalau jawabannya benar pun itu kebetulan saja. Karena Google itu pun ketika memberikan jawaban, dia memberikan jawaban dari berbagai macam sudut pandang. Maka bertanyalah kepada manusia. Was'alu ahli dzikr, bukan was'alu li Google. Tanyalah engkau kepada Google, bukan. Ya, tanyalah engkau kepada manusia, yaitu al-alim atau ulama. Jamaknya alim itu adalah ulama. In kuntum la ta'lam. Kita kembali tadi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan kebaikan-kebaikanku, fa inna ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sempit. Tapi bagi mereka yang meninggalkan Allah, terus bermaksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, merasa baik-baik saja, nggak sholat baik-baik saja, keluarga saya baik-baik saja, anak-anak saya baik-baik saja, sekolah lancar saja, waspadalah. Itu yang disebut dengan istidraj. Ya, berasal dari kata darajat, derajat. Istidraj itu kemudian dibumbung. Seakan-akan kita mendapatkan semua fasilitas dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sementara seseorang itu dalam kemaksiatan. Nauzubillah. Enak kan enggak sholat? Enak. Enak kan enggak nutup aurat? Enak Kak Sunu. Enak kan begini? Waduh. Enggak makan babi, enggak minum khamr, ya kayak gitu. Ya enak itu memang harusnya. Tapi bagi mereka yang kemudian terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka merasa fine-fine saja, itu yang disebut dengan istidraj. Satu tahapan kenikmatan dari Allah sebagai ujian. Dan istidraj itu pada jamaah Allah dalam fakta di dunia ini berakhir pada dua hal. Yang pertama, Allah masih memberikan kesempatan. Yang kedua, finally totally close, selesai. Apa artinya? Su'ul khotimah, sampai di akhir kehidupan. Allah Maha Rahman Maha Rahim mengingatkan, ayo, sudah karunia saya sudah banyak, sudah cukup. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau hendak dustakan? Dikasih nikmat sehat kok enggak sholat, dikasih nikmat bisa baca Quran, bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa ini, tapi kok Quran enggak dibaca, gitu ya. Bisa baca, kenapa ayat-ayat Allah terjemahnya Quran hadis kok enggak dibaca? Bisa kita lihat fenomena sosial, mana ulama yang muflis, mana yang tidak, kenapa tidak kita ikuti ulama yang muflis? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi yang mau didustakan? Sehingga kelak kita di hari kiamat tidak ada lagi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hujah. Mau beralasan apa? Allah sudah buka lebar-lebar semuanya. Wa hadainahun najdain. Telah kami tunjukkan kepada kalian itu dua jalan. Najdain. Dua jalan. Yang satu jalan petunjuk, yang satu jalan kesesatan. Kalau mau selamat ikuti petunjuk. Kalau mau selamat, kalau tidak, ya ini nanti kalau begini, ini jalannya kesesatan.
Ditambah lagi kemudian peran setan. Setan memang punya peran dan dia langsung berikrar, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sumpahnya dia berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Kecuali mereka orang-orang yang bersih. Kecuali orang-orang yang mereka masuk ke dalam Islam itu udkhulu fisilmi kafah. Para jamaah Allah. Maka di tengah ini dalam kesimpulan yang sudah saya berikan di akhir itu adalah bagaimana upaya kita untuk senantiasa dekat taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Kula panjenengan semuanya punya kesempatan yang sama untuk berada di derajat takwa. Tidak ada yang lebih baik di antara kita. Hatta kemudian kalau saya nyun sewu duduk di atas di hadapan panjenengan semua ini, apakah saya orang bertakwa? Saya sedang berusaha terus-menerus supaya Allah menjadikan saya di barisan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada satupun kita berani menyombongkan diri. Saya sudah paling bertakwa, saya sudah paling baik, saya sudah paling suci. Tidak. Ya janganlah engkau sok suci. Bahkan Allah sendiri mengatakan jangan sampai kita ini sok suci. Sudah merasa paling baik, amale wakeh, wis ngajine akeh, sedekah akeh, ndak. Paling pinter tidak. Kita semuanya harus bersama-sama tadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, hendaklah engkau bersama-sama mengikatkan diri gumbul. Wong kang saleh gumbulono. Majelis ilmu tekanono. Gitu ya. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabil khusus ya para jamaah Masjid Muhajirin ini ya yang istiqomah bisa kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah, rahmatan dari Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkan hidayah dan kemudian diakhirkan hidup kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Kita juga mengajak saudara-saudara kita yang belum ke masjid supaya sahabat masjid mumpung masih hidup, mumpung nyawa ini masih terus ada dalam diri kita, nafas masih bisa bernapas, mudah-mudahan istidrak itu tidak berlangsung lama. Artinya kita segera bertobat, ya. Jadi waspadalah dengan istidrak. Sing merasa apik, yang merasa aman, ya. Ingat di dalam surat Tuhan tadi, wa man a'rada an dzikri wa inna lahu ma'isyatan. Maka Allah akan terus mengawasi kita. Tapi ingat, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberikan petunjuk kepada kita semua. Ya, jadi kita yang di sini pun terus meningkatkan ketakwaan kita dan kita pun mengajak saudara-saudara kita agar kemudian berada di barisan yang kemudian Allah merahmati kita semua. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.